Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra kandaga rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berdoa, Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila syiratikal mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah mitra kandaga rahimakumullah. Kembali hari ini Jumat tanggal 22 Desember mitra 2023. Insyaallah kita akan bersama-sama kembali mengikuti program Radio Kandaga 100,8 Radio Kandaga FM. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman serta takwa kita mitra. Dan insyaallah sampai pukul 6 nanti kita akan bersama-sama saling tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita mempertahankan iman kita, mempertahankan takwa kita, bagaimana iman dan takwa kita menjadi pendorong amal soleh, terus menjadi pengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah mitra, bagi yang sedang sakit, ya kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, ya pahala sabarnya, wabil khusus kepada Neng Safanah, putri dari Bapak Franz Hendarsyah dan Ibu Rahmi yang hari ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Insyaallah kita doakan bareng-bareng. Mudah-mudahan Neng Safanah sing enggal damang, sing kiat, utamina kasepuhna mudah-mudahan sing agung pisan dipaparinan pahala sabar. Insyaallah tawakuf kana qadar Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adih bil ba'sy anta syafi la safiya illa sifauka sifa la yughadiru illa saqama anta. Mudah-mudahan mitra oge teh hilap ka sadayana mitra anu kenal ka almarhum Ki Haji Muhammad Ramli pun guru di Cibegol anu kamari ngantunkeun insyaallah ageng pisan jasa anjeunna tiasa maparinan penerangan dinul Islam ka para santri ka masyarakat. Mohon dugikeun ka lahir para ulama-ulama muda, para asatid yang terus melanjutkan semangat mengkaji dinul Islam, mohon mengkaji problematika dakwah dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Dan insyaallah apa Kiai Haji Muhammad Ramli Allah yarham ditampi iman Islamna kalebat mustarikhun anu di paparinan agenda diistirahatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah bagi kita yang telah menerima semangat dari beliau dalam kajian-kajian, mudah-mudahan kita pertahankan menjadi sebuah amal soleh sehingga teraliri menjadi jariah bagi almarhum. Insyaallah mitra anu parantos manco hatur nuhun, hayu urang sami-sami tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena inilah kekuatan umat Islam, bagaimana satu sama lain saling menguatkan satu muslim dengan muslim yang lain. Terhubung sanos tetepang rarai, tapi insyaallah terhubung kebatinan kita. Secara spiritual kita terhubung wa ala ibadillahi sholihin. Nutos nyambungna mitra manawi Abah Haji Ujang, Abah Budi, Ibu Eti, Mama Ares, Pak Haji Tarma, kum sadayana mitra insyaallah sing sarehat sadayana. Mohon ka mitra anu teu damang sing didamangkeun oge nu ngagaduhan problematika kehidupan insyaallah nyetir Radio Kandaga mah kedah happy, kedah bahagia. Mohon
bahagia hati, bahagia lahiriah, bahagia batin kita. Dan sehat dan sakit itu tipis mitra, mohon. Terus nyata Radio Kandaga insyaallah sing jag-jag waringkas lahir batin sing sehat. Sehat non senangnya hati. Bagaimana hati kita senang? Bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bagaimana kita sehat? Hati kita harus senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sampai pukul 6 nanti kita akan bersama-sama saling mengingatkan. Mohon sim kuring ngadugikeun naon anu katampi. Sanes ngadugikeun hal-hal anu aneh tapi insyaallah anu parantos kapaham kurang. Dinul Islam. Nah, semakin kita terus mengkaji, semakin kita akan menemukan batas ketidaktahuan kita, mitra. Mohon. Tidak ada satupun yang mencapai level sempurna dalam pemahaman dinul Islam selain Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Orang sami-sami mengulang kembali bagaimana terhubungnya mitra Kandaga satu sama lain menjadi penguat persahabatan kita semakin taat, semakin positif. Mohon mitra, tak ada no dipiharap. Bagaimana dari hari ke hari kita terhubung menjadi komunitas muslimin umat Nabiullah Muhammad SAW. Sehat lahirna, sehat batinna, saling menguatkan dalam amal soleh. Mitra, persahabatan kita ini harus sampai ke negeri akhirat. Ya, salam hormat ke Bapak Haji Budi, mohon Pak Ustadz Denny Setiawan, ya, Umi Hajah Ramlan, ya, Abi Michael, Om Johan, Ceng Egi, mohon Ceng Jamal, Ceng Heri Jamaluddin, takum Al Ustadz Iwan, di Balai Endahna kum sadayana insyaallah kita bersahabat dalam kebaikan, bersahabat dalam penuh semangat untuk taat. Mohon. Kenapa? Karena bersahabat itu akan mencuri tabiat. Al-musahabah tasyrikut tabi'ah. Mitra Kandaga rahimakumullah. Bagaimana persahabatan kita ya akan mencuri tabiat kita. Gaul sareng tukang nanta minyak sengit ka bawah sengit na mitra. Mohon. Gaul jeung tukang dagang cuka meureun santeuna terpeciki bau cuka. Tukang elas tuh pasti bakal kaangse akan tercium aroma bakaran-bakaran besinya. Mitra Kandaga rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita berteman menguatkan ketaatan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Bagaimana perilaku menyimpang itu senantiasa membawa kepada kehancuran, penyesalan. Mitra insyaallah sadayana saroleh mitra Kandaga. Mohon sanaos benten pilihan partaina. Mohon benten pilihan presidenna ulah dugikeun ka pegat. Jangan sampai terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tuh anjeun kudu benar-benar beriktisam karena tali Allah. Bagaimana berpegang teguh kepada tali Allah. Mitra, hadirnya Radio Kandaga ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar pertemanan kita ini terikat dengan ikatan Allah. Bagaimana Allah tidak menginginkan kehancuran? Mohon, beda pilihan, biasa. Ya. Beda kaos partai, ulah nepikeun ka leungit babarayaan mitra Kandaga rahimah. Ini adalah tahun politik. Tahun di mana uji mental, uji iman, uji takwa juga jangan sampai kita terpengaruh oleh tabiat-tabiat Yahudi mitra. Nah, bagaimana tabiat Yahudi ini? Senantiasa mereka tidak akan ridho. Tuh, kalau kita lihat dalam berbagai keterangan orang-orang Yahudi ini, coba kita perhatikan minimal ada 9. Nuka hijina moal ridho ka urang salaku umat Islam.
nepi ka urang ngalepaskeun agama urang. Tuh mitra kandaga rahimakumullah. Di Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 120, walan tardu ankal yahud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Tah Yahudi jeung Nasrani muaridu, tidak akan senang kepada kita umat Islam. Sampai kapan? Sampai kita mengikuti ajaran mereka. Tah mitra kandagan rahimakumullah aina bulan Desember. Tah biasana ada perayaan-perayaan yang secara langsung mereka akan mengaburkan iman kita. Ulah nepikeun ka kagoda mitra, ya, perayaan-perayaan anu sifatna mengparkeun akidah. Berganti tahun tah ya, ujung Desember hati-hati. Tesakadi kan perilaku-perilaku Yahudi ini muncul dalam benak sebagian di luar mitra kandaga pipilueun. Jangan sampai kita tergerus dengan perilaku-perilaku menyimpang yang dicontohkan oleh orang-orang Yahudi. Niup tarompet, hapunten, membunyikan lonceng. Ya. Bagi kita adalah wal 'asr innal insana lafi khusr. Itu perubahan waktu ini kita akan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita akan merugi. Berubahnya waktu bukan hanya dikendalikan oleh tahun, bulan, tapi setiap detik. Maka mereka akan rugi kalau betul orang. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Rubah gaya berpikir, gaya bertindak, ulah kapangaruhanku al-yahud wan nasara. Mohon niup tarompet naon hubunganna mitra? Ya, angguran mah orang bersama-sama saling bermuhasabah. Bagaimana umur kita ini terbatas mitra. Usia kita terbatas. Yahudi menutupi gemerlapnya dunia ini, menutupi kualitas iman dan takwa kita menghadapi perubahan tahun. Tapi nu kaduana Yahudi masuk nyumputkeun al-haq. Kebenaran itu selalu mereka sembunyikan. Non buktosna Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 140 genep a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tah bangsa Yahudi jeung Nasrani mah, ya, kata Allah yang telah kami berikan Alkitab tos dibere maraneh teh. Non kitabna Taurat jeung Injil. Mohon dina Taurat jeung Injil teh dikenalkan Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Kenalna maranehna seperti mereka mengenali anak-anak sendiri. Ya'rifuna abna'ahum, terus kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali. Orang mungkin kan tak apa budak si asi besi cek kenal. Man biasa orang sok poho ari bapak-bapak mah tanggal yang tahun iraha budak orang porojo ke alam dunia. Kama ya'rifuna abna'ahum. Tuh mereka mengenal Kanjeng Rasul sallam sehingga mengenal anak keturunan. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq, tapi marana nyumputkeun al-haq, kebenaran. Wahum ya'lamun. Tah inilah sebuah watak Yahudi sok nyumputkeun kebenaran mitra. Ya, maranehna sok nyumputkeun mitra. Namawi urang kudu waspada karena perilaku jeung tabiat Yahudi. Nu katiluna Yahudi mah lain nyembah ka Allah, tapi ka para alim, jalma nu boga ilmu, ka tokoh agama, dan sulit mereka itu menerima kebenaran. Di hadis riwayat Muslim, "Lau taba'ani asyratu minal yahudi lam yabqa 'ala dhahriha yahudiyyun illa aslam." Di Sahih Muslim katampi
Abu Hurairah radhiyallahu an kanjeng Rasul sallam aja ngadawuh lau taba'ani asyratun minal yahudi lam yabqu ala dhahriha yahudiyyu illa aslam. Kumaha kanjeng Rasul sallam ngadugikeun seandainya 10 pemuka bumi, pemuka agama Yahudi mengikuti agamaku, maka sungguh tidak akan tersisa lagi orang Yahudi di muka bumi ini kecuali dalam keadaan Islam. Tuh, mitra. Tapi di hadis nu kadua lau amana bi asyrah min ahbaril yahud la amana bi kullu yahudiyyun ala wajhil ardh. Seandainya 10 pemuka agama Yahudi beriman kepadaku, sungguh semua orang Yahudi di muka bumi ini akan turut beriman kepadaku. Maksudna naon? Ya, lamun hiji narima ka kanjeng Rasul, tuh saking hesena mereka menerima ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami terangkan dengar rahimakumullah. Apa berikutnya? Watak Yahudi nyembah pemuka agama nasorangan tuh. Lan nyembah ka Allah tapi maranehna nyembah ka pemangku-pemangku agama. Bagaimana? Al-Quran menjelaskan ittakhadu ahbarahum tuh kasaran Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib tuh naudzubillah sebagai Tuhan Rabb ya, min dunillah selain Allah tuh alim-alim nate disembah leuwih ditarima ya penjelasan ti alim-alim timbanding ti Allah sareng kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruhbanahum arbaban ahbarahum wa ruhbanahum arbaban tuh diterangkan dagar rahimakumullah. Anu kalimatna orang Yahudi pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudi min Yahudi Bani Zuraik yuqulun Labidu bin al-A'sam. Rasulullah SAW pernah disihir ku saha ku Yahudi di Bani Zuraik sangarana Lubay bin al-A'sam tuh disihir kanjeng Rasulullah SAW tapi dah kebal kanjeng Rasul ya anu kagenepna bagaimana Yahudi ini ya ada seorang wanita Yahudi pernah meracuni Nabiullah Muhammad SAW. Anna imra'atan Yahudiyah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishatin masmumah fa akala minha faji'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alaha an dhalika fa qalat aradtu la aqtulak qala ma kana Allah liyusallitaki ala dhaki qala aw qala alayya qala qalu ala naqtuluha qala la qala fama ziltu. Oh ya panjang hadisnya. A'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta awewe Yahudi itu pernah mendatangi kanjeng Rasulullah SAW membawa bishatin masmumah tanya nak sate kambing tapi air racunan ya membawa daging sate daging kambing. Kemudian baginda Rasulullah SAW memakan daging itu lalu wanita dipanggil untuk menghadap ke sini. Karena Rasulullah dijaga ku malaikat. Ya, dipaparinan penerangan bahwa dina tuangan anjeun teh aya bisyatin masmumah, aya racunan. Tuh dipanggil eta wanita Yahudi, kade-kade. Kemudian beliau bertanya kepada wanita tadi Yahudi teh ya nah maneh kieu meresa teh dagingan nya daging tapi aya racunan eta dasar Yahudi blak-blakan kuring rek mayan anjeun tuh lantas Rasulullah SAW Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk maksudmu tadi tuh makana Allah liyusallitaki ala dzaki Allah mengajaga kanjeng Rasulullah SAW. Maka tujuhna Yahudi pernah memurtadkan kaum muslimin, berusaha memurtadkan dah.
akhir tahun di bulan Desember, mitra. Tersakedik kan amalia, pikiran sifatna mengikuti Yahudi. Mohon akhir tahun, halo apa kabar? Pada sekedik hapunten pisan membunyikan lonceng ya, hapunten tina imam madhab teka tauhid penjelasan tidak ada satupun syariat ketika perubahan waktu atau tahun naon hubungan aja yang dihurungkan suara lonceng ya. Komo nu ngaganggu petasan tahapunten ka mitra kan daga rahimakumullah membunyikan trompet. Ini kan sebuah budaya yang berusaha memurtadkan kaum muslimin sehingga lupa kan perubahan waktu itu kapan pun akan terjadi. Tidak menunggu akhir tahun, bulan, hari. Setiap kita bernapas ini kan terus argo waktu itu berjalan. Pandina Al-Quran rugi, kita akan rugi mitra kan daga rahimakumullah. Mohon abdi rugi, Bah Haji Ujang rugi, Kang Deli rugi. Semua yang terlibat dalam proses perubahan waktu itu akan rugi. Mohon ilal ladina amanu, tuh kembali dengan iman. Mitra, dengan iman kita. Ya. Tong pipiluan karena perilaku tabiat Yahudi. Naon margi maranehana berusaha memurtadkan kaum muslimin. Tanya oge no salajengna bagaimana watak orang Yahudi itu berusaha menyesatkan kaum muslimin tuh reka murtadkan, reka nyesatkan oge. Waddas ta'ifatu min ahlil kitab law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dina Quran surat Ali Imran ayat ke-68. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Manehna sorangan rek nyesatkan ka urang anu jelas-jelas ajeg panceg tauhidna, imanna, padahal manehna menyesatkan diri sorangan. Wa may yudilluna illa anfusahum. Tuh maranehna mau bisa nyesatkan urang ya, tapi manehna sesat diri maneh sorangan. Wa may syurun, tapi tersadar. Nuka salapana ngadoakeun cilaka sangkan Nabiullah Muhammad SAW, sangkan kaum muslimin teh maut tuh numawi kematian yang diakibatkan oleh tangan Yahudi. Mereka begitu bangga. Idza sallama alaikumul yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaik fakul wa alaik. Hadisna ieu. Jika seorang Yahudi memberi salam padamu dengan mengatakan assalamu alaik, sing paeh maneh teh, ya kan sering orang ninggal perilaku Yahudi panyiduhan ulah ka umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana ya mereka terhadap kita ketika bertemu tadi na YouTube kan nyiduhannya ka umat Kristiani ya ciduhan. Komo ka urang umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan naon lamun paamprok teh assalamualaikum sing paeh maneh eta hartosna teh. Maka lamun teh Yahudi fakul wa alaik maneh tah sing balik. Yahudi mah pangbangkawarahna nya mitra kan dagar rahimakumullah. Itulah watak-watak yang perlu dihindari. Ya, Yahudi muarido orang nepikeun ka ngalepaskeun agama orang tuh nya. Yahudi sok nyumputkeun kahadean kebenaran. Hati-hati mitra. Kan ieu tahun politik. Lah beda saeutik urang teh. Mohon para saya. Beda partai, beda pilihan presiden. Ieu mah da pesta tahunan demokrasi cenah ulah nepikeun ka pegat duduluran mitra. Tuh saling menutup kebenaran dari paslon 1, 2, 3 dari kandidat-kandidat. Ini adalah watak dari Yahudi. Tuhnya memang aya kekurangan tapi ulah nepikan boleh karkeun teuing dijejele nya
ulah nepikeun kamu pohokeun, pasti ada nilai kebaikan. Tapi terakan daga rahimakumullah, nemawi urang kedah muntangkeun iman urang ka Allah Subhanahu wa taala. Di tahun Desember atau akhir tahun ya, di bulan Desember tuh banyak perilaku menyimpang. Nawi kapuna anak tong ka mana-mana. Beres Isa, mohon kita batasi ruang gerak. Apalagi di detik-detik menjelang akhir bulan Desember. Jangan sampai kita diingatkan oleh Kanjeng Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum, lamun urang ngilu-ngilu tabiat hiji perilaku Yahudi, urang kaasup golongan manehanana. Naudzubillah mitra. Ya, dalam proses perpindahan tahun tuh teka rasa kita bisa berubah akidah jadi Yahudi. Ya, perilaku-perilaku kurang dijadikan dijadikan rujukan untuk melaksanakan prosesi perubahan waktu. Naudzubillahi min dzalik. Tah nuawi mitrakan daga rahimakumullah, bagaimana caranya agar kita tidak tergoda dengan perilaku-perilaku Yahudi? Mohon taya sanes setel radio kandaga seueur guru-guru simkuring para asatidnya. Bagaimana mengeluarkan nasihat dari Al-Quran dan hadis. Mereka menasihati bagaimana hidup kita seharusnya, bagaimana kita hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran serta Sunnah. Mohon, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kaula teu ninggalkeun benteng harta nu loba, gedung-gedung pencakar langit. Tah Kanjeng Rasul sallallahu ngawariskeun naon? Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Rasulullah SAW. Nah, inilah bagaimana kita membentengi pikiran kita, amal-amal kita, jangan sampai tergerus dengan yang namanya Yahudi, Nasrani, agama-agama yang senantiasa dibuat-buat oleh mereka supaya orang kabita mopohokeun akhiratna, mopohokeun ya pengendalian alam, bagaimana kita seharusnya tuh mitra kandaga rahimakumullah. Ya, itulah kewaspadaan yang perlu kita tingkatkan. Jangan sampai kita tergerus akidah orang oleh orang-orang Yahudi. Dan mau kata kuncinya iman. Naon margi, karena ini adalah modal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW lamun leungit dina diri orang. Naon atuh buktinya? Kanjeng Rasulullah SAW ngadawuh, ma akhafu ala ummati illa dha'fal yakin. Nabi tidak merasa khawatir dengan hilangnya harta, bencana alam, mewabahnya penyakit-penyakit yang mematikan lewat. Tapi hiji nu dipikahareun Kanjeng Rasulullah SAW, dha'fal yakin, lemah iman, lemah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lemah, berkurang sinyal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya, kita harus mericas. Nah, recasnya handphone namun mulai lobet, kita recas lagi supaya tumbuh lagi energi. Handphone biasa dianggo deui. Tah, namawi perbanyak subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tuh mitra kandaga rahimakumullah. Namun menyebabkan kurangna iman, kahiji kabodohan, al-jahlu. Tuh hoream datang ke majelis taklim, hoream nyatakan radio kandaga, tuh hoream ngupingkeun asatid. Nah, hati-hati ya mitra kandaga rahimakumullah. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan iman adalah ya di antaranya orang ngumpul dengan komunitas yang menjauhkan dari perbincangan kita dengan akhirat. Hati-hati mitra. Namun tema orang terus mapohokeun obrolan-obrolan orang tepi akhirateun, bisa jadi
kelompok tersebut akan menggerus iman kita. Boleh jadi kelompok tersebut atau komunitas itu bisa melupakan tujuan akhirat kita. Mitra Kandaga rahimakumullah. Al-imtiad anit tolabul ilmi itu tabih dina tolab ilmu. Tersenang ke majlis ta'lim. Tah ya bagian tina proses terjadinya pelemahan iman. Al-imtiad anil qudwa as-salihah. Bagaimana ngejauhan tina qudwah contoh. Tah mitra Kandaga rahimakumullah. Kumargi gitu. Kanya Rasulullah SAW membimbing kita, taraktu fikum amrayn lan tadilu abada in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Dua, kita kembali kepada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kembali kita menggali sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra, ya, orang bersyukur bagaimana adanya hubungan kita melalui media Radio Kandaga. Bersyukur mitra. Sanos tetap pangerarai, leres. Tapi bagaimana kita terhubung dengan sesama muslim, dengan gelombang Radio Kandaga FM ini menjadi sebuah media penguatan iman. Iman pasti aman, penguatan takwa, dan pemberi semangat untuk beramal soleh. Mitra Kandaga rahimakumullah. Eta pangitan hal nu paling pokok, bagaimana kita menyikapi perilaku-perilaku orang ulah ngadeketan karena perilaku Yahudi. Penting mitra. Al-musahabah tasyrikut tabi'ah. Bagaimana Al-Quran menjelaskan ya tentang teman yang menyesatkan. Jangan sampai kita rugi. Tuh, pertemanan di Al-Quran. Ayat 23 ayat lah kita langkung. Mangga di Rasul Az-Zariyat ayat 58. Mohon zalim. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang zalim. Anu lalai mapohkeun kana salat. Tuh mitra Kandaga rahimakumullah. Ya. Hobi yang tidak membicarakan kebaikan akhirat. Hati-hati jangan sampai ini jadi di tengah-tengah kita. Mitra Kandaga rahimakumullah, karena pertemanan ini akan berpotensi menguatkan iman kita, menguatkan bahkan melemahkan, tergantung dari komunitas mana yang kita ambil. Tah mitra, kumaha bahayana lemah iman, teu kaopan, beda pilihan partai politik, beda pilihan capres hiji dua tilu tuh nya. Sadayana sae mitra. Aya kelemahan, aya pasti, tapi ulah dibolehkeun teuing. Ulah nepikeun ka jadi bahan gibah, mengolok-olok sehingga kita melepaskan kebaikan sehingga terjalin silaturahmi yang utuh. Yusulu ma'amkana minal khair wa dafu ma'amkana minasyarr. Tuh. Mitra, jangan sampai kita lepas kendali ya. Iman ini akan meracik kebaikan-kebaikan satu sama lain. Beda pilihan, teu masalah. Dari 5 tahun sekali. Ulah megatkan silaturahmi. Gitu nya mitra. Ya, karena orang Yahudi tadi tidak mau kita bersatu. Orang Yahudi tadi tidak mau mereka melihat kita benar-benar kokoh dalam ukhuwah Islamiyah. Tah mitra, ulah dugikeun ka urang kagoda perilaku kehidupan orang siga kehidupan Yahudi dan sareng Nasrani. Mitra Kandaga rahimakumullah. Dina hadis diungkapkan tasabuh. Nah, tasabuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lamun urang teh mah mohon tasyabuh ka budaya Yahudi atau teu jauh beda jeung manehna. Tuh mitra Kandaga rahimahullah. Tuh nya. Bahkan orang kedah waspada, lambat laun. Mohon orang-orang muslim itu akan mengikuti jejak orang-orang kafir. Ya, sehingga perayaan-perayaan yang tidak ada dalil Al-Qur'an serta sunnah. Nah hubunganna niup tarompet atuh.
kena tuh setahun sekali. Tapi kan kacamata kita ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Kembali utuhkan iman kita. Jangan sampai dengan kesenangan belaka, tahu-taunya ini adalah budaya dari Nasrani dan Yahudi. La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdi. Ikasauran Rasulullah bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafarisa war rum faqala wa manin nas ila ulaika. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti generasi sebelumnya. Sejengkal. Mitra. Orang bakal setback ke belakang. Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Itu bakal mengikuti budaya Romawi, Persia. Kan katalah, sebuah budaya yang menghingar-bingarkan, melupakan orientasi akhirat. Romawi, Persia, budaya-budaya yang melenakan, menjauhkan, ada kasta-kasta, ada hingar-bingar, mohon melupakan tujuan akhirat kita. Kasauran kanjeng Rasulullah SAW di hadis nusanes, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum sibran bisyibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhrin dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yahuda wan nasara? Qala faman? Tuh. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahasanya keren kan? Shibran bi shibrin, tuh sejengkal. Wadira'an bi dira'in, tuh sehasta demi sehasta. Hatta targetnya naon? Hatta law dakhulu fi juhri dhabbin, sehingga kalau masuk ke lubang dhab yang sempit sekalipun pasti kalian akan mengikuti. Wahai Rasulullah, apa yang diikuti ya? Yahudi, Nasrani, faman sahadai atau akan jadi tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani menjadi rujukan dalam kehidupan. Kau mau di akhir tahun, kau mau di tahun politik, tanya. Pas saya pasti mengpar keimanan. Nya, pas saya mitra. Yahudi mah selalu mengadu domba, mitra kandaga rahimakumullah. Orang ulah ngiluan tasyabuh. Tidak boleh kita mengikuti. Tuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Laisa minna man tasyabbaha bighairina. Bukan tergolong golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Tuh, nutupi pilu wen ka sunnah Rasulullah SAW. Lain golongan kami, Rasulullah SAW. Ya hadis riwayat Tirmidzi. Annal musyabahah fil umuri dhahirah turisu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal. Walihada nuhina an musyabahatil kuffar. Naon kanjeng Rasulullah SAW melarang meniru orang kafir tuh. Kasar Rasulullah SAW annal musyabahah, keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amal. Tuh. Oleh karena itu kita dilarang tasyabuh. Surah Rasulullah SAW. Walidahada nuhina an musyabahah, tasyabuh dengan orang kafir. Tidak boleh mitra. Tuh mitra, naon model-modelnya macam-macam tasyabuh teh. Ngilu-ngilu teh tasyabuh haram kahiji tanya. Naon segala perbuatan yang menjadi kekhususan ajaran orang kafir, diambil dari orang ajaran kafir, tidak diajarkan dalam Islam. Tuh, tidak boleh. Yang haram jelas. 25, tidak boleh kita ada ungkapan. Fatwa MUI belum ada satu perubahan mengucapkan selamat ya kelahiran si fulan. No, disembah-sembah agama yang lain kan tidak boleh. Itu sudah diharamkan.
ada tasabuh yang dibolehkan. Ya, adalah segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Akan tetapi orang kafir melakukan seperti ini. Maka tidak mengapa menyerupai dalam hal ini. Ya, kebiasaan-kebiasaan usahaina. Ya, kebiasaan-kebiasaan anu tidak ada kaitan dan akidah. Boleh kita ikuti. Tapi kalau yang haram, mengikuti seremoni kaitan dengan ibadah, tidak boleh. Dan mau mitra Kandaga rahimakumullah, penting orang nyetel radio Kandaga supaya manah orang soleh bersih dan iman kita terus terjaga, amal ya kita terus meningkat. Nah, mudah-mudahan mitra, insya Allah kita akan terus terhubung dengan Radio Kandaga, satu mitra dengan mitra yang lain, agar kita menjadi hamba Allah yang diridhoinya, agar kita jauh dari perilaku-perilaku penyimpangan dari Yahudi. Kita panginten biasa kasangakeun subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Punten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.